doa atau berdoa. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya dengan satu kalimat apa itu berdoa? Kira-kira Pak Joni yang pendoa sejati siapa ini? Ayo Pak Joni, satu kalimat. Berdoa itu apa? Berdoa, berkomunikasi dengan Allah, ya. Jadi ada komunikasi. Bagus sekali. Sebelah sini, Ibu Lilis, Bu, berdoa itu apa? Menurut Bu Lilis tuh ini, menurut Bu Lilis pengalaman Bu Lilis, berdoa itu seperti apa? Satu kalimat seperti itu. Berkomunikasi juga, kontek-kontekan. Kompak, ya, positif, sudah sehati, iya, Bu. Apa kira-kira? Iya, berdoa akan mengarah kepada persatuan dengan Tuhan, ya, karena doa itu sarana supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan. Ya, terima kasih. Yang di sana boleh bapak-bapak atau adik-adik atau ibu-ibu ada mau Rosa, apa kira-kira doa itu? Relasi pribadi tapi bukan hanya berdoa meminta tapi doa arah. Jadi berdoa tapi juga mendengarkan. Mendengarkan. Wah, luar biasa ini. Hebat ini. Betul-betul dalam sekali. Saya tidak menyangka jawaban seperti itu. Mendengarkan ternyata doa itu. Ya, Santa Teresia dari anak-anak Yesus, ya, seorang pujangga gereja, seorang dokter gereja, pelindung misi gereja, 3 gelar sekaligus, mengatakan doa itu ibarat ayunan hati. Ayunan hati kita mengarah kepada Allah, kepada Tuhan. Seperti kalau anak kecil main ayun-ayunan, ya kan, makin sering diayun, ketawa-ketawa kan, seneng kan. Doa itu menyenangkan kalau hati kita mengayun. Mengayunnya mengarah ke atas, bukan mengarah ke bawah atau ke samping kanan kiri, tapi pertama-tama ke Tuhan. Yaitu tadi komunikasi, lalu mendengarkan suara Tuhan. Bagus sekali kata kalimat itu, ya. Nah, Santo Agustinus juga mengatakan doa itu cinta. Sama seperti Teresa dari Avila juga mengatakan bukan dengan banyak kata-kata, tetapi doa itu banyak mencintai Tuhan. Ya, nggak banyak kata-kata, tapi banyak mencintai Tuhan. Banyak sekali tradisi orang-orang kudus yang memberikan kita tentang definisi doa. Sama seperti Santo Yohanes Damaskus, doa adalah mengangkat pikiran dan hati kita pada Tuhan, memohon hal-hal baik dari Tuhan. Katekismus Gereja Katolik mendefinisikan doa sebagai hubungan yang vital dan pribadi dengan Tuhan yang hidup dan sejati. Doa sebagai tindakan menyentuh Tuhan, bayangkan, menyentuh dan mendengarkan Tuhan. Almarhum Paus Fransiskus yang kita kasihi, dia juga bersharing tentang doa, bagi dan intim antara kita dengan Tuhan. Tapi juga doa itu membawa kebutuhan orang lain di hadapan Tuhan. Hanya doa itu sifatnya adalah alter, harus bersifat universal, mengarah keluar. Benar bahwa kita membutuhkan sesuatu dan kita mohonkan pada Tuhan, benar. Tapi kita juga ingat bahwa doa itu bukan kita membawa kebutuhan orang lain. Maka ada komunitas-komunitas doa di MCI itu, ya salah satunya supaya orang-orang datang dengan segala kebutuhan, beban, ya syukur semua yang mereka terima dari Tuhan tersalurkan di sana. Kebutuhan umat di hadapan Tuhan itu yang kita bawa menurut Paus Fransiskus. Nah, Yesus hari ini juga Tuhan kita mengajarkan kita untuk berdoa, di mana begitu mesra, begitu dekat Yesus menengadah ke langit. Oh, dia kan Tuhan kok berdoa. Sering orang lain mengatakan begitu. Dia punya kodrat manusia sekaligus Allah. Ketika dia berdoa, dia mengajar kita para muridnya bagaimana berdoa.
Dan sebagai manusia, dia mengungkapkan hubungannya dengan Bapa di surga. Dan dia menyebut Allah sebagai Bapa. Kalau sudah menyebut Bapa, ini berarti relasi Yesus dengan Tuhan begitu mesra, begitu dekat, tidak akan terpisahkan. Dan yang menarik dalam doa Yesus adalah supaya mereka semua menjadi satu. Unum sin dalam bahasa Latin, supaya mereka menjadi satu. Kenapa harus menjadi satu? Karena kalau tidak ada kesatuan, maka kita akan tercerai-berai. Ya kan, kata-kata itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka benar itu. Maka Yesus menghendaki para murid bersatu. Satu dalam hati, satu dalam pikiran, satu dalam rasa, satu dalam tindakan. Gereja pernah mengalami cobaan yang berat, yaitu terjadinya skisma tahun 1000. Itulah muncul gereja ortodoks, gereja timur, dan terpecah menjadi gereja barat. Walaupun sekarang sudah ada ekumene antara gereja timur, gereja barat. Gereja timur yang pakai hitam-hitam itu ya, jenggotnya panjang kayak gitu-gitu ya. Nah, di Indonesia ini sudah ada juga gereja-gereja timur. Mereka disebut romo para imamnya, tapi boleh menikah. Tapi kalau mau jadi uskup tidak boleh menikah. Hanya uskup yang tidak boleh menikah. Tapi kalau romo boleh menikah, boleh berkeluarga. Tapi dipanggil romo. Dia memimpin ekaristi tapi secara ortodoks. Siapa yang minat, bapak-bapak? Pindah ortodoks. Jangan ya. Kita sekali Katolik Roma ya, tetap Katolik Roma. Pasti Pak Batara nggak minat, ya Pak. Nggak minat. Siapa tahu mau jadi imam ortodoks. Enggak. Oke. Jadi gereja itu mengalami cobaan pertama itu skisma pada tahun 1000 itu, terpecahnya gereja timur barat. Kemudian tahun 1500 Martin Luther, Protestantisme, ya kan? Martin Luther dulu seorang biarawan Romo, OSA sama satu ordo dengan paus kita. Baru tahu kasihan deh. Loh, iya beneran. Paus kita itu mantan jenderal pimpinannya Ordo Santo Agustinus, OSA. Sedangkan Martin Luther anggotanya Ordo Santo Agustinus. Nah, ya. Tapi sayangnya dia menyimpang, ya, tidak mau kembali ke gereja Katolik. Konon dia menikah dengan mantan biarawati juga. Ya sudah, dia memilih jalan lainnya kan. Artinya tidak mau kembali lagi, menolak semua tradisi gereja. Ya, tapi lucunya sekarang ini Minggu Palma mereka ikut-ikutan kita. Kamis Putih mereka tiba-tiba ada. Iya, mati saya pikir. Tapi lucunya itu apa sih? Minggu Palma tapi lagunya lagu Natal. Ada itu. Lagu Natal dipakai, jadi mereka nggak ngerti, tapi itu ikutan doang. Ada yang pendeta pakai kasulah juga ada. Oh, bagaimana itu saya itu? Ngerti nggak maksudnya ini apa gitu yang dipakai? Ngerti nggak mereka? Hanya ikut-ikutan, ya. Malah ada sekarang katedral Mesias Kristen pakai nama katedral, gerejanya disebut katedral. Jangan kaget, karena memang Katolik itu luar biasa kaya tradisi dan tidak akan pernah berubah atau ikut-ikutan. Mungkin orang lain baru tahu, ternyata Katolik itu punya kekayaan rohani yang luar biasa. Dari abad ke abad dipertahankan terus, tidak ada satupun yang berubah. Liturgi Ekaristi mau kutub utara, mau ke Arab Saudi, ya, mau ke Amerika, mau ke Eropa, susunannya sama, nggak ada yang dikurangi atau ditambah. Ya, itulah menunjukkan gereja itu satu. Apa sifat gereja? Ada 4: satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Nah ini dia. Makanya pemilihan para paus, para uskup itu dari
bisa. Aduh, kami dari umat Rawamangun pengen uskup kami sendiri gitu, milih gitu. Kalau enggak kami demo, enggak bisa. Kita pun kalau sudah diberikan pimpinan, kita harus taat. Kita harus menerima dan kita percaya pilihan Roh Kudus, pilihan Tuhan yang tidak akan salah. Ya saudara-saudari, betul-betul Gereja Katolik itu suatu organisasi dengan puluhan ribu institusi, rumah sakit, gereja, asrama, terus sekolah-sekolah. Coba, ada nggak perusahaan segede Gereja Katolik? Ya nggak? Ya ini. Ada kamu tahu? Atau kamu hitung asetnya Gereja Katolik sedunia? Wow, uncountable. Tapi gereja kan tidak show off. Gereja menunjukkan bahwa dia berpihak kepada kaum miskin. Gereja kalau mau kaya-kaya ya udah. Jadi orang ketika presiden-presiden. Lihat kemarin inaugurasi ya, itu bukan tabisannya. Inaugurasi itu pelantikan paus itu yang datang kepala-kepala negara. Ya, ratu raja dari Eropa aja menyembah mencium tangan paus. Tidak pernah ratu raja itu tunduk sama orang lain. Orang lain yang harus tunduk sama ratu raja. Tapi ketika bertemu Bapa Suci, mereka menunduk dan mencium tangan Bapa Suci. Itu menunjukkan apa? Bahwa Bapa Suci, paus kita adalah sungguh-sungguh wakil Kristus, pengganti Santo Petrus. Di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Ya. Dan kuasa maut tidak akan menguasainya. Itu ya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan Roh Kudus adalah roh yang mempersatukan. Di mana ada perpecahan, itu pasti kekurangan Roh Kudus. Pasti ada ego manusia, ada ambisi-ambisi manusia. Tetapi ketika Roh Kudus bertahta, berkuasa, maka persatuan itu akan muncul dan menguatkan kita. Santo Stefanus yang dalam bacaan kisah para rasul tadi, dia mengalami kemartiran. Sebelum dia mati, dia mengatakan, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Roh Kudus membuat Stefanus menyerahkan diri, penyerahan diri pada Tuhan. Yang kedua, Stefanus berdoa, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Ada pengampunan dosa. Ada mengampuni. Jadi Roh Kudus itu menyatukan dengan cara kita berserah pada Tuhan dan mengampuni bahkan orang-orang yang menganiaya atau yang melukai kita. Itu saja. Lakukan itu. Penyerahan diri dan mengampuni. Itu sudah tanda-tanda bahwa Roh Kudus betul-betul hadir di tengah kita. Mudah-mudahan dengan sabda Tuhan hari ini, di mana Tuhan menghendaki kita bersatu dengan Tuhan dan dengan sesama kita, dengan teladan Santo Stefanus kita juga diajar untuk menyerahkan diri pada Tuhan dan mengampuni satu sama lain. Tuhan memberkati.